Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi untuk mata kuliah logika dasar. Ini adalah materi terakhir untuk pembuktian, yaitu ada aturan implikasi dan bukti tidak langsung. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu bentuk-bentuk dari argumen, kemudian bentuk-bentuk dari aturan penarikan kesimpulan, bentuk-bentuk dari aturan penukaran ya, yang kemudian teman-teman pahami bagaimana bukti langsung atau pembuktian deduktif itu sendiri, yang di situ sangat-sangat membutuhkan pemahaman teman-teman menggunakan logikanya untuk menyelesaikan bahwa argumen itu valid atau tidak. Kita hanya diberikan premis dan konklusi yang kemudian dengan menggunakan aturan penukaran maupun aturan penarikan kesimpulan, teman-teman harus mengolah logikanya untuk bisa mendapatkan nilai kevalidan suatu argumen. Begitu. Nah, ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu ada aturan implikasi dan juga bukti tidak langsung. Kalau bukti langsung, silakan diulang-ulang videonya, kemudian dicari referensi tentang bukti langsung sehingga teman-teman benar-benar paham, karena di bukti tidak langsung ini caranya sama dengan bukti langsung. Hanya saja ada penciri yang digunakan di bukti tidak langsung. Pencirinya apa akan kita pelajari. Oke, sebelum ke bukti tidak langsung, di sini akan ada tambahan aturan, yaitu aturan pembuktian implikasi. Aturan pembuktian implikasi merupakan aturan yang juga dapat digunakan sebagai acuan untuk pembuktian validitas. Aturan pembuktian implikasi hanya berlaku untuk operasi implikasi saja atau operasi maka. Nah, operasi ini atau aturan ini bisa membantu teman-teman ketika ada yang namanya bentuk maka di premisnya atau di konklusinya. Yang pertama, ini untuk bentuk pertama, X maka Y. Misalkan di sini ada bentuk X maka Y. Itu sama halnya dengan X konklusi Y. X maka Y. Itu sama. Kemudian X maka Y maka Z. Itu sama halnya dengan X konklusinya Y maka Z. Nah, kalau ada yang ketiga ini, X, Y, Z. Nah, maka ini bisa dituliskan dengan X dan Y maka Z. Ini penggunaannya seperti apa sih? Teman-teman akan lebih jelas nanti kalau ada di contoh soal. Misalnya ada suatu argumen yang konklusinya adalah X maka Y. Konklusinya X maka Y. Maka di sini X bisa sebagai premis tambahan, Y bisa sebagai konklusinya. Jadi kita hanya mencari Y-nya saja nanti. Begitu. Misalnya, ada premis seperti ini. Nah, kita harus mencari konklusinya apa? Y maka Z. Maka X-nya bisa sebagai premis tambahan. Bahkan yang Y maka Z kita bisa petakan lagi. Yaitu Y sebagai premis tambahan, Z-nya adalah konklusinya. Begitu. Gambarannya, contoh penggunaannya seperti itu. Nah, itu adalah conditional proof atau aturan untuk yang pembuktian implikasi. Di video YouTube minggu lalu, insya Allah sudah bisa disimak ya, itu ada penggunaan conditional proof. Nah, ini ada contoh. Nah, misalnya seperti ini. Ini tidak akan saya selesaikan untuk melatih teman-teman supaya memahami apa itu pembuktian langsung. Silahkan diselesaikan. Nah, ini bisa dijadikan acuan yang di konklusinya. Berarti nanti ada premis satunya U maka dalam kurung V maka W. Kemudian W maka dalam kurung X maka Y, X dan Y. Nah, selanjutnya di sini U itu sebagai premis ketiga, konklusinya adalah V maka X. Atau tambah lagi, V sebagai premis keempat, X adalah konklusinya. Bisa seperti itu. Silahkan dibuktikan ya untuk melatih pemahaman teman-teman. Di sini saya tidak banyak memberikan contoh,
Karena untuk pembuktian langsung dan tidak langsung, teman-teman akan lebih paham jika mengalaminya sendiri. Kalau saya jelaskan, pasti nanti logika atau nalarnya tidak digunakan, menurut dari apa yang saya jelaskan. Tapi kalau dengan seperti ini, teman-teman bisa mengolah nalarnya untuk menggunakan aturan-aturan yang ada di rangkuman untuk membuktikan validitas dari argumen yang diberikan. Begitu. Oke, di conditional proof atau aturan implikasi seperti itu ya. Gampang kalau itu. Selanjutnya yaitu pembuktian tidak langsung. Oke, kalau yang pembuktian langsung itu kita menggunakan premis-premis langsung untuk membuktikan. Nah, kalau pembuktian tidak langsung ini ada pencirinya, yaitu kita menggunakan konklusi. Nah, kita menggunakan konklusi yang negasinya atau negasi dari konklusi itu sebagai premis baru. Di sini perlu dipahami, aturan pembuktian tidak langsung secara garis besar sama dengan aturan pembuktian langsung untuk langkah penyelesaiannya. Jadi sama, kita menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan, aturan implikasi, aturan penukaran untuk membuktikan. Hanya saja di sini untuk pembuktian tidak langsung dilakukan dengan menambahkan premis baru. Jadi kita menggunakan premis baru, di mana premis baru itu negasi dari konklusinya. Oke, saya ulangi. Pembuktian tidak langsung dilakukan caranya sama dengan pembuktian langsung, hanya saja pada aturan pembuktian tidak langsung ditambahkan premis baru, di mana premis baru itu merupakan negasi dari konklusinya atau lawan dari konklusinya. Nah, premis baru itu dinamakan dengan indirect proof atau IP. Jadi selain ada premis 1, 2, 3 nanti ada tambahan IP. Di mana IP itu adalah negasi dari konklusinya. Oke, ini ada contoh langsung ya. U maka V, V maka W, premis ketiganya U, konklusinya adalah W. Nah, saya akan langsung dicoret-coret di pennya ya, supaya teman-teman juga memahami. Jangan lupa dituliskan dulu soalnya. Tadi soalnya itu adalah U maka V, U maka V, kemudian V maka W, kemudian U. Jadi konklusinya apa? Konklusinya saya taruh sini ya. Konklusinya adalah W. Ini premis 1, premis 2, premis 3. Nah, ciri dari pembuktian tidak langsung tadi apa? Kita harus menambahkan premis baru, di mana premis baru itu merupakan negasi dari konklusinya. Berarti di sini premis barunya itu adalah negasi W. Kita tambahkan premis barunya negasi W. Nah, ini adalah, tadi namanya apa? Ditulis IP atau indirect proof. Kalau sudah, nah dari 4 premis ini, gimana caranya bisa membuktikan di situ ada suatu kejanggalan. Apa kejanggalannya? Yaitu jika ada 2 pernyataan yang mempunyai atau yang ada apa ya namanya penjelasannya, yang merupakan suatu kontradiksi. Kontradiksi itu apa? Misalnya di situ nanti akan terdapat U dan negasi U. Ada V dan negasi V. Ada W dan negasi W. Nah, kalau misalnya sudah terdapat kontradiksi dari pernyataan ini, salah satu di antara ini, berarti dia sudah terbukti valid. Karena pernyataan ini merupakan suatu kejanggalan. 2 pernyataan yang janggal ya, karena dia merupakan kontradiksi.
Jadi intinya nanti di pembuktian tidak langsung, teman-teman harus menggunakan negasi dari konklusinya sebagai tambahan premis dan menunjukkan adanya kontradiksi dari pernyataan-pernyataannya. Begitu. Oke, sekarang dari 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kita mau nyari apa? Boleh U dulu, boleh V, boleh W, terserah ya. Misalkan dari operasi ini yang jelas kita bisa operasikan itu adalah dari ini ada UVW, UW. Kita bisa pakai yang 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4 itu menggunakan modus tolen bisa nggak? Bisa ya. 5. Modus tolen berarti negasi, konklusinya adalah negasi P. Ini dari 2 dan 4 menggunakan modus tolen. Selanjutnya, kemudian dari, nah sama juga modus tolen sepertinya bisa 1 sama 5 ya. U, V, negasi V. Hasilnya adalah U. Atau hasilnya adalah negasi U. Kita sama-sama menggunakan modus tolen negasi dari U. Ini pernyataan ke-6 ya. Itu 1 dan 5 menggunakan modus tolen. Nah, kita lihat di sini sudah ada 2 pernyataan yang berbeda belum? Atau 2 pernyataan yang merupakan kontradiksi, yaitu ada U dan negasi U. Pernyataan 3 dan pernyataan 6. Oke, berarti yang ke-7 ini adalah U. Kemudian tambahkan ada operasi konjungsi kan ya? Dan negasi U. 3, 6 konjungsi. Oke, ini salah satu contoh untuk menunjukkan soal ini apa itu argumen ini valid atau tidak dengan menggunakan bukti tidak langsung. Jadi tadi harus menggunakan indirect proof dari konklusinya, kemudian menunjukkan adanya kontradiksi dari salah satu pernyataan. Oke, seperti itu. Ada nggak cara lain kira-kira? Menurut teman-teman ada nggak? Oke, kita coba. 1 sama 2 bisa nggak dioperasikan? 1 sama 2 menggunakan HS bisa ya? Kemudian ini saya lanjutkan aja, misalnya di sini langkah ke 5 tadi lanjutannya. Ini cara kedua. 1 ini 1, ini 2. 5 itu berarti U maka W itu merupakan 1, 2 HS. Ya. Kemudian ada UW, ada negasi W. Menggunakan modus tolen bisa enggak? Bisa, yaitu didapatkan langkah ke-6-nya negasi U, yaitu dari 1 dan 4 menggunakan modus tolen. Sama di sini ada negasi U, tadi di 3 ada U. Beroleh langkah ke-7-nya adalah U dan negasi U dari 3 dan 6 konjungsi. Oke, ini cara yang lain. Oke, seperti itu ya untuk bukti tidak langsung ya. Jadi jangan lupa di bukti tidak langsung itu teman-teman harus menggunakan negasi dari konklusinya serta menunjukkan adanya kontradiksi dari salah satu premis atau salah satu pernyataannya. Itu dari bukti tidak langsung. Bisa dicoba untuk contoh yang lainnya. Kita kembali ke modul dulu. Oke, ini contohnya. Nah, ini kata kuncinya ya. Pada pembahasan contoh soal tersebut terlihat adanya kontradiksi, yaitu langkah nomor 3 dan nomor 6. Dalam aturan indirect proof, untuk menunjukkan kontradiksi harus dibuktikan dengan menggunakan atau memanfaatkan semua premis. Jangan lupa, semua premis harus digunakan. Tuh kuncinya. Untuk cara membuktikannya sama dengan menggunakan aturan yang ada di pembuktian langsung. Ini ada diskusi, silakan dikerjakan. Nah, kalau seperti ini berarti nanti premis tambahannya apa? Negasi E.
Oke, tugas di sini. Buktikan dengan pembuktian implikasi. Berarti ini nanti ada premis tambahnya apa? Ada K, ada L. Konklusinya apa? N. Nah, ini bukti tidak langsung. Berarti nanti, nah, di sini kita bisa menggunakan conditional proof atau bukti implikasi. Yaitu ada premis tambahnya adalah K. Konklusinya adalah negasi M. Kalau dengan pembuktian tidak langsung, berarti nanti indirect proof-nya apa? Yaitu M atau negasi dari negasi M. Oke, baik teman-teman, seperti itu. Silakan dikerjakan ya untuk di tugas serta diskusinya. Cukup sekian untuk pembuktian tidak langsung ini. Nanti akan ada tambahan video untuk menambah pemahaman teman-teman terkait dengan bukti tidak langsung dan juga bukti langsung, atau video yang minggu lalu saya berikan. Silakan dipelajari semuanya, diulang-ulang supaya lebih paham. Saya ulangi sekali lagi, pembuktian ini tidak akan bisa teman-teman pahami tanpa teman-teman mencoba sendiri beribu-ribu kali mendengarkan video penjelasan dari siapapun. Kalau teman-teman tidak mencoba sendiri dengan mengolah logikanya menggunakan aturan-aturan yang sudah dituliskan di rangkuman, saya yakin teman-teman tidak akan paham. Gitu. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari dan banyak latihan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.